Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Ihsan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Jadi di sini kami akan mencoba mempresentasikan apa itu Docker. Jadi untuk members kami atau anggota kami di sini ada Richard, ada Michael, ada Ricky, ada Joshua, Rivaldo, dan saya sendiri Stephen. Next. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Docker. Jadi, Docker itu merupakan sebuah platform untuk membuat dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kontainer ini sendiri mengisolasi aplikasi sehingga aplikasi bisa berjalan secara konsisten nantinya. Kegunaannya, isolasi aplikasi untuk menghindari konflik. Dan yang kedua, dapat dijalankan di server manapun, baik itu di cloud, lokal ataupun lokal server. Lalu yang ketiga, lebih ringan dibandingkan dengan VM. Lalu yang keempat, mempermudah deployment dan pengelolaan dependensi. Oke, jadi di sini ada 4 komponen inti Docker. Yang pertama yaitu Docker Engine, yang kedua itu Docker Hub, yang ketiga yaitu Docker Image, dan keempat Docker Containers. Next. Jadi Docker Engine merupakan sebuah platform ya, perangkat lunak yang dirancang dalam bertugas untuk mengelola, menjalankan, serta mengisolasi aplikasi menggunakan kontainer. Sehingga Docker Engine memungkinkan pengembang dalam membuat atau menjalankan serta mendistribusikan aplikasi dengan cara yang konsisten dan ringan dalam berbagai lingkungan. Kemudian Docker Engine juga bisa didefinisikan sebagai suatu inti dari platform Docker yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam bentuk kontainer. Dan di dalam kontainer memiliki unit kecil dan ringan yang mengemas aplikasi beserta semua dependensinya. Sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik itu di komputer pengembang, server, maupun di cloud. Kemudian keunggulan dalam komponen inti ini yaitu dapat memberikan efisiensi yang lebih tinggi, yang dimana Docker Engine menggunakan kernel host untuk menjalankan kontainer, mengurangi overhead dibandingkan virtual machine, adanya portabilitas yang artinya dengan Docker Engine kontainer dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa modifikasi, serta memiliki kemudahan dalam proses penggunaannya, atau pada bagian Docker CLI dapat mempermudah pengelolaan kontainer bahkan untuk pengguna yang baru mengenal teknologi tersebut. Next. Jadi di sini ada 3 komponen utama Docker Engine. Docker Engine menyediakan cara yang efisien untuk mengelola kontainer melalui arsitektur client server yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu Docker Daemon, Docker CLI, dan REST API. Docker Daemon adalah suatu proses utama yang berjalan di dalam latar belakang serta memiliki tanggung jawab dalam melakukan penanganan beberapa tugas yang kompleks di dalam Docker. Tugas ini mencakup membangun kontainer dari image, menjalankan kontainer, mengelola jaringan, menyimpan data persisten menggunakan volume, serta mengelola image yang digunakan oleh aplikasi. Docker CLI yaitu alat utama yang akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi terhadap Docker. Dengan CLI, pengguna dapat menjalankan perintah untuk membangun image, menjalankan kontainer, melihat daftar kontainer yang sedang berjalan, menghentikan kontainer, atau bahkan menghapusnya. REST API merupakan jenis antarmuka yang memungkinkan adanya aplikasi lain untuk berkomunikasi melalui Docker Daemon secara programatik. Dengan REST API, pengguna atau pengembang dapat mengotomatisasi pengelolaan kontainer, image, jaringan, dan volume. Next. Berikut ini adalah cara kerja Docker Engine. Cara kerja Docker Engine dapat dijelaskan dalam 3 tahap utama, yaitu build, run, dan manage. Pada tahap build, Docker Engine memungkinkan pengguna untuk membuat image dari file konfigurasi yang disebut Dockerfile. Dockerfile adalah script yang mendefinisikan langkah-langkah untuk membangun image, termasuk pengaturan sistem operasi, instalasi dependensi, dan konfigurasi aplikasi. Image yang dihasilkan adalah template yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Pada tahap run, Docker Engine menjalankan kontainer berdasarkan image yang telah dibuat, sehingga kontainer ini berjalan sebagai instant runtime yang
yang terisolasi, sehingga tidak akan mengganggu aplikasi lain di sistem yang sama. Pada tahap manage, Docker Engine menyediakan alat untuk memantau mengelola kontainer yang sedang berjalan, termasuk menghentikan, menghapus, atau memindahkan kontainer sesuai kebutuhan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan Docker Hub. Docker Hub sendiri merupakan sebuah layanan berbasis cloud yang memiliki peran sebagai registry secara resmi untuk mengelola di antaranya, menyimpan dan mendistribusikan image pada Docker. Docker Hub juga menjadikan platform utama bagi pengembang dalam berbagi aplikasi yang disatukan atau dikemas dalam bentuk kontainer secara public dan private. Keunggulan pada Docker Hub itu bisa berupa kemudahan dalam mengakses, kemudian ekosistem yang lebih luas, dan efisiensi dalam berkolaborasi. Ada tiga fitur utama yang terdapat di dalam Docker Hub. Yang pertama adalah automated builds. Jadi, Docker Hub itu mendukung build secara otomatis dari repository melalui source code yang sudah dibuat atau disediakan. Misalnya bisa menggunakan Bitbucket dan juga menggunakan GitHub. Ketika kode diubah, maka Docker Hub dapat secara otomatis membangun image baru dan menandainya dengan tag yang sesuai. Kemudian yang kedua ada image scanning. Image scanning, jadi Docker Hub itu mempunyai ketersediaan fitur di mana dapat melakukan pemindaian atau scan terhadap tiap image yang akan diupload atau di-deploy di dalam Docker Hub. Tujuannya apa? Untuk melakukan scanning terhadap security atau keamanan terhadap tiap image tersebut dan juga memeriksa apakah ada kerentanan atau kejanggalan pada image tersebut. Kemudian yang ketiga ada webhooks. Webhooks ini merupakan fitur yang terdapat di dalam Docker Hub yang memungkinkan pemberitahuan layanan lain seperti server ketika adanya perubahan pada image, sehingga dapat mengotomatisasi proses deployment image. Kemudian cara kerja Docker Hub. Yang pertama, user itu harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam Docker Hub melalui akun Azure CLI yang sudah disediakan atau yang dimiliki. Kemudian yang kedua, eh, mengunggah dan mengunduh image. Ketika telah membuat image secara lokal atau dengan menggunakan misalnya membuat source code dalam Visual Studio Code, nanti user itu dapat mengunggah eh, source code beserta dengan image yang akan di deploy ke dalam Docker Hub. Kemudian yang ketiga itu ada automated builds. Jika repository terhubung dengan sistem controls versi seperti GitHub, Docker Hub dapat secara otomatis membangun image setiap kali ada perubahan pada source code-nya. Kemudian eh, distribusi image. Jadi setiap image yang akan di-deploy itu kan terdapat beberapa source code yang pastinya sudah dibuat dan disediakan nanti di dalam Docker Hub-nya. Nah, jika ingin dilihat oleh semua orang atau secara publik, maka bisa menggunakan yang namanya public repository. Tetapi jika ingin private atau hanya orang-orang yang mendapatkan akses saja, itu bisa menggunakan yang namanya private repository. Lalu ada Docker Image. Jadi Docker Image itu adalah salah satu komponen utama dalam lingkungan atau ekosistem Docker yang memiliki fungsi sebagai template dan blueprint untuk membuat atau mengembangkan kontainer. Docker Image berisikan beberapa bagian yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi, seperti kode aplikasi, file konfigurasi, dan instruksi-instruksi untuk melakukan eksekusi. Docker Image juga memiliki beberapa keunggulan dalam menjadikan komponen kunci pada pengembang aplikasi seperti skalabilitas, efisiensi penyimpanan, dan juga portabilitas. Lalu terdapat beberapa lapisan dalam Docker Image. Yang pertama ada base layer. Jadi base layer ini adalah layer pertama atau pondasi awal yang biasanya berisi sistem operasi seperti Alpine. Lalu ada intermediate layer. Jadi ini adalah lapisan tambahan dari setiap instruksi Docker file.
yang biasanya berisi perubahan atau konfigurasi sebuah aplikasi. Lalu yang terakhir ada top layer. Jadi ini merupakan lapisan terakhir yang memuat konfigurasi final eh, agar image siap untuk dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke Docker Container. Nah, Docker Container ini adalah sebuah unit runtime yang terisolasi dan ringan dengan dibuat berdasarkan Docker image. Dengan kata lain, Docker Container merupakan instansiasi dari Docker image yang sedang berjalan atau aktif. Nah, Docker Container ini memiliki keunggulan dalam pengembangan serta pengelolaan aplikasi seperti isolasi, manajemen data, dan penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, elemen utama dari Docker Container itu ada 4. Yang pertama itu ada Docker Image, Writable Layer, Isolasi, dan Volume. Nah, Docker Image ini adalah template read-only untuk membuat kontainer. Kalau untuk Writable Layer, dia ini adalah layer tempat menyimpan perubahan saat kontainer berjalan. Kalau yang ketiga ada isolasi. Isolasi itu adalah memastikan kontainer terpisah dan aman menggunakan teknologi seperti namespace. Dan yang terakhir, volume ini adalah penyimpanan persisten untuk data yang dapat dibagikan dibagikan antara berbagai kontainer. Nah, yang terakhir ini adalah manfaat utama Docker. Nah, yang pertama itu adalah deployment secara cepat. Maksudnya apa sih? Deployment ini didukung oleh kontainer. Nah, pengembang tanpa hambatan dapat membangun dan melakukan pengujian, serta pengiriman secara aplikasi secara lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah konsistensi berbagai lingkungan. Docker ini akan memastikan bahwa aplikasi yang sedang berjalan atau sedang diproses, ini terhadap lingkungan ini, dia tetap ini, sehingga dapat mencegah terjadinya kendala kompatibilitas antar sistem. Dan terakhir adalah dukungan skalabilitas. Skalabilitas yang didukung, maka Docker dapat secara mudah dalam melakukan pengelolaan aplikasi yang berisi skala yang besar dengan orchestrator. Dukungan tersebut juga memungkinkan replikasi kontainer dapat memenuhi permintaan dari pengguna yang secara meningkat. Halo semuanya, jadi ini tutorial cara menggunakan Docker. Jadi pasti pertamanya kita akan menginstal Docker. Kita bisa ke official website Docker, di sini ada Docker Docs. Untuk step pertama, kita akan menginstal yang namanya Docker Desktop. Jadi ini one click install application buat OS tersendiri yang ada komponen-komponen penting buat Docker seperti Docker Engine, Docker CLI, Client, dan lain-lain. Kita bisa install di berbagai OS, ada Mac, Windows, atau Linux. Karena OS saya ada Windows, saya akan cek artikelnya di sini. Untuk Docker Desktop on Windows, ada satu hal penting yaitu system requirements ya. Karena Docker itu originalnya itu dibuat untuk OS Linux dan memakai banyak-banyak fungsi dari kernel Linux. Untuk menjalankan Docker di Windows, kita perlu emulasi Linux lah untuk Windows-nya. Jadi kita perlu yang namanya Hyper-V atau WSL atau Windows Subsystem for Linux. Di mana yang baik, Hyper-V atau WSL? Disingkatnya sih WSL lebih baik karena lebih develop dari official Microsoft-nya. Untuk install WSL-nya sendiri kita bisa langsung ke dokumentasi Microsoft. Karena saya sudah install WSL dan juga Docker Desktop. Kita bisa langsung lanjut ke penggunaan Docker di Windows. Untuk penggunaannya sendiri ada 2 cara. Pertama, kita menggunakan GUI Docker, GUI Docker Desktop. Jadi nama GUI-nya, atau cara lainnya itu menggunakan CLI atau command line. Jadi kita mengikut command Docker lewat terminal. Untuk tutorial ini saya akan menggunakan Docker CLI. Jadi kita mengikut command lewat terminal karena lebih intuitif dan juga powerful. Jadi bisa langsung saja ke terminal. Di sini saya ada sebuah web app atau web aplikasi front end-nya menggunakan Node.js dan React. Kita bisa lihat ini sebuah project Node.js. Untuk front end-nya sendiri kita bisa run kemarin localhost 5173. Ini adalah contoh web app yang saya ada kan. Jadi ini web app-nya, ada fitur front end-nya, etc. Nah, tutorial ini
adalah cara menggunakan Docker untuk membuild sebuah Docker image dari aplikasi frontend ini, lalu kita coba run sebagai container melewat Docker. Ini pertama, untuk penggunaan Docker CLI kita bisa ada tulis Docker, dan ini akan mengeluarkan help page Docker command-nya, Docker options, command, run, dan lain. Pertama, untuk membuat Docker image dari aplikasi kita membutuhkan yang namanya Docker file. Ini adalah instruksi ke Docker untuk membuat sebuah image dari aplikasi ini. Untuk sintaks dan formatnya sendiri, saya lihat dari project ini, saya sudah buat sebuah Docker file. Saya bisa lihat isinya. Jadi di Docker file ini itu isi instruksi seperti cara kita build lah aplikasi kita ke Docker. Ini ada command buat React Project, ada npm install, npm run build, dan lain-lain. Dan Docker file ini menggunakan teknik namanya multi-stage. Jadi pertama, ada stage pertama itu membuild aplikasi ini dulu. Dan kita copy semua binaries atau resulting aplikasinya ke sebuah stage baru. Yang stage ini fungsinya untuk mengurang aplikasi ini. Jadi ini adalah contoh Docker file untuk Node.js project atau React project. Ada berbagai banyak template untuk project atau programming language lain, misalnya Go, C, C++, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contohnya. Ini kalau kita sudah ada Docker file, cara membuild aplikasinya simple, kita menggunakan command docker build. Ada beberapa parameter. Pertama itu -d atau tag. Jadi kita mau tag Docker image-nya, namanya kita apain apa. Ini ada contohnya Docker frontend quiz, dan titik -d. Ini itu menandakan bahwa project directory ini adalah tempat di mana kita ingin membuat Docker container. Jadi Docker file-nya harus ada di sini. Itu mininya current directory. Jadi kalau kita coba jalan, kita build, karena saya sudah ada Docker image-nya, saya stop aja. Successful build, bakal ada success message. Kita bisa melihat image-nya sendiri dengan command docker image ls. Di sini ada Docker image-nya yang saya buat frontend quiz-nya. Untuk menjalankannya sendiri, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, karena ini web app, pastinya ada portnya yang kita akan expose. Kalau dari Docker file-nya sendiri, kita nge-expose port 8000 di kontainernya, tapi kita serve web app-nya, aplikasi frontend-nya di port 3000. Kalau gitu, kita bisa run aplikasinya dengan command docker run. Docker run ini ada beberapa parameter. Pertamanya -d atau expose port. Di sini ada dua port yang diseparasi dengan .2. Artinya kalau kita lihat dari option dokumentasinya, untuk -p-nya itu pertama yang sisi kiri itu adalah port yang kita pengen akses secara langsung di browser kita. Kalau di sisi kanan itu port dari kontainer yang diekspos. Kalau gitu, kita bisa run aplikasi kita dengan menggunakan port 8080 itu port yang kita pengen akses di browser kita, dan port 3000. Port 3000 itu adalah port yang di-serve di kontainernya. Ini kalau kita setelah port, parameter port itu kita ada hasilnya nama Docker image kita. Lalu kita coba klik Dockeran aja. Lalu aplikasi kita berjalan, kita bisa langsung aja ke localhost ini. Bukan localhost ini, tapi itu karena message dari kontainernya pasti akan serve di port 3000, tapi kita expose portnya di port 8080. Jadi kita bisa langsung ke localhost 80 ini. Akan dua web app yang tadi kita run, tapi dalam versi Docker container. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.